kabar kurang menyenangkan datang dari Barcelona. Berdasarkan informasi yang dirilis Barca Blaugranes, wonderkid andalan Blaugrana, Lamine Yamal, mengalami cedera pada bagian pubis. Cedera ini dialami saat membela tim nasional Spanyol sampai saat ini belum bisa dipastikan pulih sampai akhir pekan ini. Situasi tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Hansi Flick, karena Yamal sejauh ini tampil impresif dan menjadi salah satu motor serangan. Lebih jauh lagi, tim medis Barcelona masih meragukan apakah Yamal bisa pulih tepat waktu untuk laga penting di Liga Champions. Ketidakhadirannya menambah daftar masalah Barca, yang sebelumnya juga sudah kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Berita positif bagi Barcelona datang dari lini tengah, karena Marc Bernal akhirnya dinyatakan fit untuk kembali berlatih bersama tim utama setelah lebih dari 1 tahun absen akibat cedera panjang, menurut kabar resmi dari Barcelona. Dan ini membuat Flick memiliki opsi tambahan di lini tengah saat menghadapi jadwal padat La Liga. Sementara itu, Real Madrid kembali menyoroti kontroversi wasit. Klub ibu kota Spanyol ini menyiapkan dokumen resmi untuk diajukan ke FIFA. Mereka merasa beberapa keputusan wasit di pertandingan terakhir sangat merugikan, termasuk soal penalti, kartu merah, penggunaan VAR, dan aturan offside. Madrid menegaskan bahwa mereka ingin keadilan ditegakkan, karena merasa kompetisi bisa menjadi tidak fair bila masalah tersebut diabaikan. Beralih ke Premier League, Arsenal mencatat hasil manis di kandang sendiri. The Gunners sukses mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-0. Martin Zubimendi menjadi bintang dengan 2 golnya, sedangkan Victor Gyökeres menutup pesta gol lewat penyelesaian klinis di babak kedua. Penampilan Eberechi Eze dan Noni Madueke juga mendapat sorotan positif, karena keduanya mampu menambah variasi serangan Arsenal yang semakin berbahaya musim ini. Di sisi lain, Wolves justru mencatat rekor kelam. Mereka menelan 4 kekalahan beruntun di awal musim Premier League, yang merupakan start terburuk dalam 127 tahun sejarah klub. Para fans mulai mendesak adanya perubahan strategi, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan masa depan manajer di kursi pelatih. Chelsea juga membuat pergerakan mengejutkan. Klub London Biru ini mengumumkan kesepakatan transfer Emmanuel Emega dari RC Strasbourg. Sang striker baru akan resmi bergabung pada musim panas 2026, tetapi langkah cepat ini dinilai penting agar Chelsea tidak kalah dalam persaingan mendapatkan talenta muda Eropa. Berita menarik juga datang dari West Ham United. Gelandang andalan Lucas Paqueta memberi isyarat bahwa musim 2025-26 bisa menjadi musim terakhirnya di London Stadium. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, komentar Paqueta di media sosial memicu spekulasi bahwa ia siap mencari tantangan baru bersama klub yang lebih besar musim depan. Dari London Utara, The Sun menyoroti situasi sulit gelandang Tottenham, Yes Bissouma. Ia tidak masuk daftar skuad Liga Champions dan kesulitan mendapat menit bermain karena masalah kebugaran. Meski begitu, Bissouma menegaskan akan terus berjuang merebut posisinya kembali di tim utama Spurs. Masih di Premier League, Reuters mengabarkan bahwa kiper anyar Manchester City, Gianluigi Donnarumma, menikmati persaingan ketat dengan James Trafford. Donnarumma menyebut kompetisi internal ini sebagai motivasi tambahan untuk tampil konsisten di bawah Mr. City. Selain itu, Sunderland juga menyoroti penampilan gemilang kiper mereka, Robin Roeves, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Crystal Palace. Situs resmi SAF.com melaporkan bahwa Roeves tampil impresif dengan beberapa penyelamatan krusial, menjaga gawang tim tetap aman dan memastikan hasil imbang 0-0 di Selhurst Park. Manajer Regis Lebris menekankan bahwa kontribusi individu seperti Roeves sangat penting bagi kesuksesan tim, sekaligus menyoroti kekuatan pertahanan sebagai kunci performa Sunderland. Dari Italia, Napoli semakin percaya diri dengan skuad baru mereka setelah kemenangan atas Fiorentina. Sorotan utama tertuju pada debut gemilang Rasmus Højlund yang langsung mencetak gol, serta kontribusi Kevin De Bruyne dan Sam Beukema yang ikut menambah kekuatan Parthenope di awal musim. RB Leipzig memberikan pembaruan lengkap mengenai kondisi skuad untuk musim 2025-26, termasuk cedera, scoring, dan kesiapan pemain, dengan fokus menjaga kebugaran dan performa tim agar tetap kompetitif di Bundesliga dan kompetisi Eropa. Tim menjalani latihan taktik yang intens, simulasi pertandingan melawan berbagai skema lawan, dan analisis mendalam untuk memastikan setiap pemain siap menghadapi tantangan. Manajemen klub menekankan pentingnya disiplin fisik dan mental agar Leipzig tetap tampil konsisten, sekaligus membangun strategi menyerang dan bertahan yang fleksibel. Informasi resmi ini dirilis melalui situs RB Leipzig.
Atalanta BC resmi menunjuk Ivan Juric sebagai pelatih baru, menandai babak baru bagi klub asal Bergamo. Juric datang dengan pengalaman luas melatih di Serie A, dan klub menekankan bahwa kehadirannya akan membawa energi baru, strategi lebih agresif, dan kestabilan taktik untuk menghadapi liga domestik dan kompetisi Eropa. Tim sudah menjalani sesi latihan intensif, fokus pada pengembangan pemain muda, serta simulasi strategi menyerang dan bertahan untuk menyiapkan skuad menghadapi lawan-lawan tangguh. Perubahan taktik diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pemain inti sekaligus memperkuat kedalaman tim, sehingga Atalanta bisa tampil konsisten sepanjang musim. Informasi resmi ini dirilis melalui situs Atalanta BC. Dari Skotlandia, Rangers akhirnya menuntaskan transfer Joseph Chermiti dari Everton dengan nilai 8 juta pound sterling plus tambahan bonus. Manajer Russell Martin menyebut pemain muda Portugal itu sebagai proyek jangka panjang yang akan memperkuat lini depan Rangers, tidak hanya di liga domestik, tetapi juga di kompetisi Eropa.